Perkenalkan, nama saya Sheila Novita, S1 Manajemen Sorea Pematang Siantar. Hari ini saya akan membawakan strategi pemasaran STP pada produk kecantikan House of Beauty Pematang Siantar. Dibilang dengan kata kecantikan, perempuan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Munculnya perkataan bahwa konsep cantik itu memiliki wajah yang putih, bersih, dan bebas jerawat, memiliki badan yang langsing, menjadi pendorong bagi klinik-klinik kecantikan untuk memberikan jasa pelayanannya. Zaman sekarang, khususnya perempuan, rela menghabiskan waktu, uang, dan tenaga mereka untuk melakukan perawatan. Perkembangan bisnis kecantikan saat ini berkembang pesat dengan mengikuti perubahan teknologi dan cara pandang seseorang terhadap gaya hidup, baik wanita maupun pria, yang ingin tampil menarik dan sempurna untuk menutupi kekurangan dengan melakukan berbagai cara, yaitu melakukan perawatan kecantikan, usaha dalam bidang kecantikan yang memasarkan jasa, serta perlengkapan kecantikan yang menawarkan berbagai bentuk perawatan, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa klinik kecantikan yang terbaik yang buka cabang di Kota Pematang Siantar. Salah satunya yaitu Dr. Rina, atau yang dikenal dengan House of Beauty, yang berada di Jalan Haji Adam Ali, nomor 20. Pendiri House of Beauty adalah Dr. Rina pada tahun 2001. House of Beauty menjadikan klinik kecantikan memiliki perawatan sehat pada muka dan badan pelanggan dengan menerapkan teknologi modern canggih saat ini. Dibantu dengan para dokter yang sudah ahli di bidang kecantikan untuk menjadikan harapan pelanggan agar menjadikan kulit wajah kita yang sehat dan tubuh yang indah. House of Beauty senantiasa memberikan kontribusi terbaik dengan rancangannya yang memiliki campuran bahan aktif dengan perlengkapan kecantikan yang memakai teknologi modern tinggi. Kulit cantik, sehat, dan tubuh yang indah merupakan impian bagi semua wanita. House of Beauty memiliki standar perlengkapan bertingkat tinggi yang diberikan dapat berkomunikasi dan berkonsultasi langsung kepada dokter yang ahli, sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk pelanggannya. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk memasarkan tujuan suatu perusahaan. Strategi marketing sangat dibutuhkan untuk menjuarai kompetisi dan menguatkan volume perusahaan. Keinginan dan kemauan konsumen berbeda antara satu dengan konsumen yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelompokan konsumen yang menjadikan kemauan serupa dengan cara menganalisis strategi pemasaran pada STP ini. Menurut Kotler sendiri, terdapat 3 komponen rancangan pemasaran, yaitu STP, strategi pemasaran STP, yaitu segmenting atau yang dikenal dengan proses mengelompokkan keseluruhan yang heterogen atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program-program pemasaran spesifik. Targeting, kegiatan yang menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Positioning, suatu tindakan atau langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya menawarkan nilai di mana konsumen mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan persaingan satu segmen. Dari hasil pengertian di atas, House of Beauty Pematang Siantar dalam mempromosikan produk dan jasanya dengan melakukan strategi ketiga tersebut sebagai berikut. 1. Segmentasi pasar atau segmenting yang digunakan oleh House of Beauty adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan promosi melakukan Instagram dan Facebook yang mudah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, ada juga website yang memberikan fasilitas untuk memperoleh petunjuk mengenai produk dan treatment yang ditawarkan. Segmentasi di bidang demografisnya meliputi pegawai negeri, pegawai swasta, mahasiswa, dan ibu-ibu. Semua kalangan.
Semua itu dipilih karena lingkungan House of Beauty Pematang Siantar ada di pusat kota, tepatnya di Kecamatan Siantar Barat. Kecamatan Kecamatan Siantar Barat itu salah satu kecamatan yang dimana mempunyai tahap kerapatan yang tinggi karena banyak perkantoran, fasilitas pembelajaran, serta sangat dekat dengan pusat kota. Umur yang dituju rentan dari umur 17 hingga 60 tahun karena berhubungan dengan kebutuhan, kemauan, jenis masalah kulit. House of Beauty Pematang Siantar ditujukan kepada lingkungan yang berpenghasilan menengah dan berpenghasilan menengah ke bawah. Yang kedua, targeting. Yang dilakukan oleh House of Beauty Pematang Siantar adalah strategi yang dilakukan dalam memutuskan tujuan pasarnya adalah dengan mengamati ukuran atau lebar segmen yang telah dipilih. Segmen pasar yang dipilih untuk dijadikan tujuan pasar adalah mahasiswa, ibu-ibu, dan pegawai. Karena tujuan standarnya untuk dianggap mempunyai tahap pengembangan dan penjualan yang tinggi. Karena harga yang ditawarkan masih mudah dijangkau. Mahasiswa dan ibu-ibu di masa ini tetap mempunyai kemauan dalam merawat wajah dan badan mereka untuk selalu terlihat cantik di pergaulan maupun di kawasan sekitar mereka. Perusahaan saat ini banyak yang memaksa karyawan untuk lebih memperhatikan penampilan kerja, misalnya penampilan rambut dan wajah. Strategi penetapan target House of Beauty adalah memperuntungkan rencana penetapan majemuk, yaitu yang disebut dengan multi-segment targeting strategi, yaitu perusahaan mematuhi perlindungan dan komoditas langka dalam memperoleh keinginan semua pelanggan mereka. 3. Positioning yang dilakukan oleh House of Beauty memiliki bentuk-bentuk seperti satu atribut merek mereka. Merek House of Beauty Pematang Siantar sudah dikenal di berbagai kalangan dari mulai tahun 2001. House of Beauty sudah mempunyai banyak pelanggan yang tersebar di beberapa kota. Salah satunya itu Kota Pematang Siantar. Atribut mereka ditanamkan untuk pelanggan melalui semboyan atau citra merek yang diterapkan dalam melayani pelanggan. House of Beauty Pematang Siantar selalu menggunakan salam seperti petunjuk identitas House of Beauty yang berbunyi, "Jadilah beauty setiap saat." Salam tersebut berkeinginan untuk menyerahkan penghormatan mereka untuk pelanggan. Bukan hanya itu saja, salam juga termasuk memaparkan tentang karakter identitas bahwa klinik kecantikan tersebut mempromosikan perawatan dan produk mereka menjadi bahan utama untuk melakukan yang terbaik untuk para pelanggan mereka. House of Beauty Pematang Siantar mengarahkan pada jasa kualitas yang bersumber dari pusat. Kebijakan kualitas yang dilakukan dengan memperkuat kualitas bahan yang dimiliki dan kualitas para pekerja mereka untuk memuaskan pelanggan. Citra merek yang ditanamkan oleh pelanggan yaitu dengan mengatakan keuntungan dari produk mereka dan perlindungan dari House of Beauty. Untuk membuat hasil yang maksimal, hasil yang diperoleh tidak datang secara langsung, tetapi ada tahapnya. Karena bahan bersumber dari bahan-bahan alami yang berkehendak tidak mempunyai efek samping. Bahan alami akan terasa manfaatnya apabila digunakan secara rutin dan tersusun untuk memelihara kondisi kesehatan wajah. Bentuk-bentuk yang kedua, harga dan kualitas. Salah satu kelebihan House of Beauty Pematang Siantar yaitu harga yang terjangkau dibandingkan dengan para pesaing kecantikan lainnya. Karena benih atau kandungan yang diperoleh dari klinik mereka itu menggunakan bahan-bahan alami dan mudah didapatkan di Indonesia, harga yang relatif murah. Meskipun harga yang murah, House of Beauty Pematang Siantar menjaga tahap kenyamanan dan kesehatan kulit dengan memberikan asuransi musibah tubuh kepada para pelanggan mereka. Perawatan mereka sendiri juga termasuk murah karena sudah terdapat cleansing mulai dari pembersih hingga perawatan mereka sendiri di muka. Bentuk-bentuk yang ketiga, pesaing. Banyak klinik kecantikan yang berada di Pematang Siantar mengakibatkan persaingan yang sangat kuat
Untuk dapat bersaing dengan para pesaing, pelayanan merupakan hal utama yang diperhatikan dalam menghadapi pelanggan. Pelayanan yang diberikan perusahaan berbeda dengan lainnya, karena produk yang diinginkan merupakan produk individu. House of Beauty berusaha peduli terhadap permasalahan produk serta perawatan yang diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan tidak dipaksa untuk menggunakan produk mereka, tetapi konsumen disarankan agar berkonsultasi langsung dengan dokter dengan permasalahan wajah atau tubuh yang mereka alami. Rancangan pelayanan yang diberikan mengutamakan tata cara bicara yang baik, sopan santun, dan memiliki daya tarik atau menarik konsumen untuk datang kembali dengan menginformasikan promo-promo yang berlaku. Upaya ini telah memenuhi internasional standar yang mengatur tentang sistem mutu manajemen. Penerapan standar ini merupakan salah satu kemajuan dan nilai tambah sendiri untuk pelanggan memilih kecantikan dengan selalu menampung kritik dan saran pelanggan yang tercipta kenyamanan dan loyalitas pelanggan. Saya itu loyalitas konsumen dilakukan dengan selalu mengecek dan mengevaluasi daya tarik daya grafik per bulan. Jika grafik penjualan menurun, maka mereka akan mengadakan promo untuk menstabilkan jumlah kunjungan mereka. Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, dapat dilakukan dan disimpulkan bahwa strategi segmentasi atau strategi STP itu dalam House of Beauty berdasarkan segmentasi geografisnya dan demografisnya. Segmentasi demografis yaitu dalam pemasarannya menyebar khusus di wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Segmentasi demografisnya meliputi pegawai negeri, pegawai swasta, mahasiswa, ibu-ibu dengan rentetan umur 17 hingga 60 tahun. Untuk yang targeting, pasar yang utamanya yaitu mahasiswa, ibu muda, dan pegawai. Strategi penetapan sasaran merupakan menggunakan strategi penetapan sasaran majemuk karena House of Beauty Pematang Siantar menganggap konsumen sebagai pasar yang besar sehingga menciptakan berbagai jenis perawatan dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara luas. Positioning yang dilakukan yaitu dengan menempatkan citra merek dan slogan di benak konsumen. Demikian paparan dari presentasi saya mengenai strategi pemasaran STP pada klinik House of Beauty. Sekian dan terima kasih.